Hmm. Hmm. Jadi disclaimer sebentar ya. Gue ini belum tentu yang gue bakal gue bahas ini belum tentu bener. Jadi kalau misalnya ada yang salah, tolong dibenerin. Kritik gue aja atau ngomong apa serah. Yang penting ngomong lah. Gue nggak tahu dia bener apa salah. Terus juga kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja. Walaupun gue nggak yakin bisa jawab, tapi seenggaknya gue bakal berusaha. Jadi udah ya. Semua berawal dari vektor analis. Jadi sebenarnya vektor analis itu Pak Fahmi udah ngejelasin dengan cukup bagus, dimana sigma x itu sama dengan a cos theta, terus sigma y nya a sin theta. Terus resultannya itu tinggal r sama dengan sigma x kuadrat ditambah sigma y kuadrat akar dari ya. Terus tan tetanya itu sama dengan sigma y dibagi sigma x. Sebenarnya itu udah jelas banget ya, cuman yang bikin bingung itu adalah pas di pelajaran selanjutnya tiba-tiba Pak Fahmi bikin rumus baru yang di sini, yang ini nih. Nih. Nah, jadi ini tuh sebenarnya work rumusnya, cuman buat soal ini doang. Ya, kenapa ini work? Karena di sini kalian lihat F1 ini sebenarnya F1-nya dikali cos theta. Tapi karena cos 0 itu 1, jadi nggak ditulis. Selanjutnya kayak gini, masalahnya ini nggak ada F1-nya karena ya F1-nya nggak penting di sini karena F1 sin theta sin 0 derajat. Ini sin 0 derajat itu 0, jadi nggak ditulis di sini sama Fahmi. Nah, makanya rumus yang ini tuh nggak work. Jadi kalau misalnya kalian nemu soal-soal yang kayak gini nih, sebenarnya tuh yang kalian pakai tuh rumusnya yang ini, yang vektor analisis. Gue nggak tahu ya kalian emang pakai yang ini atau enggak, tapi kalau misalnya kalian nggak pakai, kalian harusnya pakai yang ini ya. Nah, jadi kita balik dulu sini ke vektor analisis. Di sini kan rumusnya kayak gini nih ya kan, sigma x sama dengan a dikali cos theta, b kali cos theta, tambah selanjutnya kan, terus sigma y nya sin dan selanjutnya. Terus resultannya tinggal diakarin, tambahin. Terus sudut atau arahnya itu sigma y dibagi sigma x. Nah, sama dengan tan theta. Nah, theta itu sama dengan tan min 1 ya ini sigma y dibagi sigma s. Jadi tan min 1 itu sebenarnya inverse tan atau arc tan. Tapi emang kita belum belajar sampai situ kayaknya deh. Nah, beda sama kotan ya ini. Nah, terus di sini kalau kalian lihat di sini, jadi sin 0 derajat kan di sini nih. Nah, sin dari 0 derajat itu 0 ya kan, tapi sin dari 90 derajat itu 1. Nah, sin dari 270 derajat itu min 1 nih, kayak gini. Jadi istilahnya tuh ya sin kalau misalnya kanan kirinya itu ya 0, tapi atas bawahnya plus minus. Nah, sementara cos kebalikannya, kanan kirinya plus minus, atas bawahnya 0. Jadi kenapa kalau misalnya x-nya itu F1 dikali cos. Nah, sebenarnya ini tuh vektor ini kan vektor yang berlawanan, itu sebenarnya sama aja, sama kayak vektor analisis. Bedanya vektor yang berlawanan ini cuman versi simpelnya aja, versi simpel dari yang rumusnya harusnya panjang. Jadi gini, ini kan di sini F1 sama ini F3 ya, ini F2 di sini. Di sini gue ganti, ini F3 di sini, F2 di sini. Nah, di sini F1 itu tetap dikali cos. Tapi karena ini cos 0, F1 dikali cos 0 itu 1. Cos 0 itu kan 1 ya. Di sini cos 0 itu kan cos dari 0 itu kan 1 ya. Cos dari 0 derajat itu kan 1. Nah, karena cos dari 0 derajat itu 1, jadi F1 dikali 1. Makanya cuman F1 doang di sini. Di hasil akhirnya cuman rumus akhirnya cuman F1 doang. Terus sementara karena F2 nih, F2 cos 90 derajat itu 0. Jadi nggak ditulis semuanya, sama sekali nggak ditulis. Karena F1 ditambah 0 ya 0, ya tambah 0 ya nggak usah. Ya F1-nya juga kan. Jadi nggak usah ditulis. Ya itu alasannya kenapa di rumusnya yang vektor yang berlawanan itu nggak ditulis. Terus lanjut lagi,
cos dari 180 itu min 1. Jadi itu F3 nya dikali min 1, makanya hasil akhirnya tuh F1 dikurang 1, F1 dikurang F3. Sama ini juga jadinya 0, habis, jadi kita nggak perlu nambahin lagi. Sama buat yang Y nya juga, ininya jadinya 0, ini jadinya 1, jadi nggak usah ditulis. Ini 0 nggak usah ditulis, ini min 1, jadi dikali min 1 jadinya F2 dikurang F4. Nah sekarang kita langsung bahas ke soal yang ada di papan tulis aja. Jadi soal yang ada di papan tulis dari Pak Fahmi itu yang gua bakal bahas tuh ada 2, karena angkanya bagus ya. Itu yang nomor 1A sama nomor 1C, itu angkanya bagus banget. Jadi kalian perhatiin di sini, bisa diperhatiin di sini tuh ada F1-nya itu 10 akar 3, terus tetanya 30 derajat. Nah di sini, nah ini kan tinggal masukin aja ya. 10, ini kagak jelas banget ini gue nulisnya. Nah 10 akar 3 cos 30 derajat. Nah di sini kan simpelnya karena ini 10 akar 3 cos 30 derajat, ya udah tinggal dikaliin aja kan. Kita cari di sini cos dari 30 derajat terus setengah akar 3, terus masukin aja. Jadi 10 jadi 10 akar 3 tinggal dikali setengah akar 3. Nah di sini agak tricky nih. Jadi di sini kan F2 nya itu kan 30 ya, terus ini 30 derajat. Nah kalian nggak pakai 30 derajat, kenapa? Karena di sini kalian perhatiin deh, ini kan 90 derajat ya. Bu Inggar itu kan pernah ngasih tahu ya, kalau misalnya ini sin atau cos, misalnya ini kan antara sin atau cos sama aja ya. Jadi misalnya ini cos deh, cos dari ini kan berarti kan 90 sama 30 120 ya, cos dari 120 nih. Nah kalau misalnya kalian pakai 90 ditambah 30 kan dapatnya 120 sama ya, 120. Tapi karena ini 90, ini berubah jadi sin, ingat nggak? Nah karena kalian nggak mau biar nggak ribet kayak gini, kan jadinya pakainya antara 180 atau 360 atau 0. Jadi kita ganti ini jadinya cos dari 180 dikurang 60. Terus kita ambil 60 nya, jadi kita ambil cos 60. Nah karena di sini kan cos 180 dikurang 60 itu kan 120. Nah cos dari 120 itu kan kuadran 2 ya, jadinya minus. Nah di sini karena kita pakai 180, kita nggak perlu ngubah cosnya jadi sin, jadi kita tetap pakai 60 yang tanpa diubah. Jadi di sini karena ini begini, yang kita ambil itu yang dari 60 nya ini aja, simpelnya begitu. Nah jadi kita ngambil cos 60 itu setengah, tinggal dimasukkan aja ke rumus. Di sini 30 dikali min setengah ya, karena ini adalah kuadran 2, cos di kuadran 2 itu minus, jadi ini min. Jadi kalian bisa ditulis antara 30 dikali cos 120 derajat atau 30 dikali minus cos 60 derajat ya. Terus tinggal dikali aja, terus ini sama aja kayak yang pertama, soalnya ini juga 130. Nah tapi ini gue bakal jelasin sedikit. Jadi ini kan kenapa gue tetap pakai 30, kenapa gue tetap pakai 30 nih. Nah pertama ini cos di kuadran 4 itu kan plus ya, jadi gue nggak perlu ganti-ganti. Nah yang kedua, kalau misalnya kalian putar ini kan 90, 180, 270. Nah sampai sini kan 360 nih, 360 dikurang 30 itu kan 330. Nah di sini kan yang dibolehin nggak usah ganti itu antara 180 atau 360. Nah jadi kalau misalnya 360 dikurang 30 masih dapat, masih nggak perlu diubah jadi sin ya. Jadi kita bisa pakai 30 nya, atau kalian bisa pakai langsung 330 nya aja, sama aja. Salah pakai 330 sama aja ya. Nah Anda habis tinggal dikali, terus dapat hasilnya 15. Untuk sinnya sama aja, bedanya kalau sinnya itu ya sin nggak cos. Ini tuh yang ini tetap berlaku ya, di sin sama cos tuh tetap berlaku. Jadi kalian kalau misalnya nggak mau ribet, kalian jangan pakai yang sebelah sini. Nih trik gue tuh sebenarnya kalian pakai yang di sini, di bagian sini. Misalnya ada garis ya. Nah kalian ambil bagian sininya, jangan yang bagian sini, gitu. Nah udah, kita lanjut aja. Karena ini sama aja ya, ujung-ujungnya kalian cuma tinggal tambah kurang, terus jadi 15 akar 3. Nah resultannya itu tinggal, aduh ini gak jelas banget tulisannya. Nah
Nah, resultannya itu tinggal diakarin aja. Jadi akar dari 15 kuadrat ditambah 15 akar 3 kuadrat. Ini jangan lupa ya di kurungin, kadang-kadang kayak gini tuh agak bikin bingung. Nah, karena yang dikuadratin itu dua-duanya. Ini kita tinggal dikuadratin, terus ditambahin, terus diakarin, jadinya 30. Ini resultannya. Nah, untuk sudutnya itu tan theta sama dengan ini kan sigma y dibagi sigma x ya. Sama kayak rumus yang ini nih. Jadi sigma y dibagi sigma x. Kenapa sigma y dibagi sigma x? Ya kan y-nya itu kan sin ya. X-nya cos. Tan itu kan sin dibagi cos. Masuk akal nggak sih? Menurut gue masuk akal, jadi ya udahlah. Jadi karena ini sin dibagi cos, 15 akar 3 dibagi 15 habis, sisa akar 3 doang. Nah, inverse tan cos tan ya tan min 1 dari akar 3 itu sama dengan tetanya. Nah, tetanya itu sama dengan 60 derajat. Entah gitu. Ini sama aja sebenarnya. Kalian bisa lihat sendiri, udah gua kirim di grup lagi. Ini kalian bisa coba perhatiin sendiri kayak gimana caranya. Nah, ini tuh sebenarnya bedanya di sini gua ambil contoh yang C karena contoh yang C itu ada vektor yang berlawanan. Maksudnya yang ya pokoknya ada vektor yang cuman di bagian antar x-nya doang atau y-nya doang. Kayak gini. Ini kan 30 akar 2. Nah, 30 akar 2-nya ini nih, gak fokus banget. Nah, 30 akar 2-nya ini itu cuman ada di x doang. Yang berarti 30 akar 2 cos 0 itu 30 akar 2 dikali 1. Jadi 30 akar 2 doang. Ya kan? Kalau misalnya nih ya, misalnya 30 akar 2-nya di bagian sini. Itu jadinya 30 akar 2 cos 180 yang berarti min 1. Yang berarti hasilnya jadi min 30 akar 2. Nah, ini juga sama. Nah, ini nih. Ini kan y-nya kan di bagian bawah ya. Di sini kan kalian bisa lihat sendiri. Kan? Nah, jadi karena itu di bagian ini nih, di bagian sini. Nah, karena dia sin dari 270, ujung-ujungnya dia jadi minus dari 30 akar 2. Nah, di sini kalian bisa lihat yang bagian sini tuh 30 akar 2 dari cos 270. Nah, karena cos dari 270 itu 0, jadi 30 akar 2 dikali 0. Habis. Hilang, nggak ada isinya di sini. Nah, itu loh kenapa kadang sama Pak Fahmi itu di rumus dihilangkan karena ya emang nggak penting. Misalnya kalian nyarinya x nih. Ini kan ada unsur x-nya nggak? Kan ke kanan dan ke kiri. Nah, ini juga ada ke kanan dan ke kiri. Kalau misalnya kalian pikir koordinat deh. Koordinat itu kan ada x sama y, ya kan? Nah, di sini koordinatnya itu x-nya itu 30 akar 2, y-nya 0. Di sini ada koordinatnya misalnya berapa, x-nya ada, y-nya juga berapa. Nah, di sini dia nggak punya x. X-nya 0, y-nya 30 akar 2. Nah, itulah kenapa nggak ditaruh di sini. Ya kan? Nah, kebalikan sama ini. Y-nya itu di sini dia nggak punya y. Dia cuma punya unsur x doang. Y-nya 0. Jadi di sini nggak perlu ditaruh. Udah. Habis itu resultannya tinggal diakarin, tinggal dikuadratin terus diakarin, dapat 60. Nah, untuk ini juga sama aja. Nah, di sini ada hal yang cukup menarik di sini. Jadi karena karena min 1 ini ya. Kan min 1 tan min 1 dari min 1 itu kan min 45 derajat. Kalau satunya kan 45 derajat nih. Kalau min 1 jadi 45 derajat. Nah, kalian coba pikirin deh. Kalau misalnya gini. Ini kan kartesius nih. Ini kartesius. Kalau misalnya ini 0 derajat, berarti min 45 derajat kan di sebelah sini nih. Ya kan? Berarti sama aja kayak kalau kalian muter 90, 180, 270, 330 derajat. 315 derajat. Sama aja kan? Nah, berarti sama nih. Nah, ini juga bisa dibuktiin dari tabelnya sendiri. 315 derajat itu min 1. Jadi sama. Oke, kita lanjut. Gue langsung nomor 2, soalnya yang nomor 1 angkanya pada jelek-jelek semua. Nggak fokus. Sekarang gue bakal ngejelasin yang nomor 2. Jadi nomor 2 ini kita punya y sama x, terus ini tetanya. Coba kalian lihat lagi. Jadi ini tuh vektor tegak lurus ya, vektor tegak lurus. Nah, di sini tuh rumus ini sebenarnya sama aja kayak rumus yang ini.
bedanya itu tuh lebih simpel aja karena cuman punya dua vektor doang. Jadi kalau misalnya ini tuh nggak cuman punya dua vektor kayak ini sama ini doang, bisa pakai rumus yang ini. Tapi asalkan sudut arahnya itu kalian pakai yang ini, karena yang ini nggak bisa. Gue nggak tahu caranya gimana, tadi gue sempat nyari-nyari, tapi pokoknya ini tuh masih work ya kalau misalnya cuman dua vektor kayak tadi doang. Tapi kalau misal sudut itu nggak bisa, gue nggak tahu kenapa. Jadi rumusnya ini lebih simpel ya, karena kita nggak perlu dua kali kerja, tinggal masukin di sini aja semuanya. Kalau tadi kan harus dicari dulu sigma x, sigma y nya berapa, ini sekarang tinggal dimasukin aja, x nya berapa, y nya berapa. Di sini tuh agak rancu ya, gue nggak tahu gue yang salah nulis apa, emang di papan tulisnya begini, tapi harusnya tuh a nya nggak di sini, tapi b nya tapi a nya di sini, b nya di sini. Kenapa? Karena di sini kalian kalau misalnya inget ya, di trigonometri kelas 10 sama Bu Inggar tuh dijelasin kalau misalnya ini kan A B C ini kan depan sama samping itu tergantung sama kalian itu nyari sudut yang mana. Misalnya kalian nyari sudut P nih, sudut P, kalau kalian nyari sudut P berarti depannya itu yang ini, sampingnya yang ini miringnya. Jadi kalau misalnya kalian nyari tan dari P ya, tan dari P berarti depan dibagi samping, B dibagi A, depan dibagi samping kan. Nah kalau kalian nyarinya sudut Q, kalian coba putar aja begini. Nah depannya itu A, sampingnya itu B, ya kan? Jadinya A dibagi B, dapatlah. Ini kan depan dibagi samping. Nah habis itu di sini ini informasi lagi ke tadi ya kan, sama aja. Ini yang tadi yang sin 0 itu 0, sin 91 dengan 1 segala macam. Nah di sini kalau misalnya kalian perhatiin, ini kan kalian nyari bagian sini ya, nyari bagian tengah, bagian terapitnya itu. Nah kalau misalnya kalian putar, ini kan membentuk kayak segitiga, membentuk kayak kotak gini ya. Kalau misalnya kalian putar ya, itu kan jadi kayak segitiga. Ini bagian sini, itu kalau misalnya kalian putar itu sama aja kayak segitiga kan. Jadi kalau misalnya kalian nyari sudut ini, berarti as simple yang kalian cari juga sudut yang ini juga, ya kan? Sama sudut yang kalian cari. Nah jadi kalau misalnya kalian nyari sudut yang ini, itu anggap aja kalian tuh sebenarnya misalnya kalian nyari resultannya nih, karena ini 90 derajat, anggap aja itu kalian nyarinya kayak nyari trigonometri, kayak nyari sudut miring pakai trigonometri. Jadi a kuadrat ditambah b kuadrat itu c kuadrat. Ya udah kayak gini, a kuadrat tambah b kuadrat, ya udah selesai dengan c kuadrat, atau diakarin gini aja. Nah sebenarnya yang diajarin itu sebenarnya harusnya ada 2AB cos theta. Kenapa setiap kita pakai rumus trigonometri itu nggak ada ini? Karena karena kalau trigonometri itu kan yang kita pakai itu kan selalu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu 90 derajat. Sementara cos dari 90 derajat itu 0. 2 kali A kali B kali 0, ya 0, habis. Jadinya A kuadrat tambah B kuadrat dong. Makanya ini yang selalu kita pelajari pas kita bikin segitiga trigonometri. Jadi kalau misalnya kalian mau cari yang segitiganya yang sampai kayak begini atau yang mengapit begini, sebenarnya bisa aja. Masalahnya kalian cuma harus tahu cosnya, tetanya itu berapa gitu. Jadi ini secara keseluruhan rumusnya tuh kayak gini, ya kan? Terus ini yang kita cari itu tan tetanya B dibagi A, ya sama aja kenapa dibagi, ya tau lah kenapa B dibagi A. Sebenarnya yang satu hal lagi yang bikin gua agak bingung ya, harusnya kan kalau misalnya ini theta, berarti ini bukan theta dong. Kalau misalnya di sini kan sempat dikasih tahu ini, kalau misalnya keseluruhannya ini alfa, berarti yang bagian sini yang theta. Jadi kalau misalnya begini, harusnya ini tuh alfa, ya kan, keseluruhan ini alfa, ini tetanya di bagian sini doang. Tapi ya udah lah ya, karena emang rumusnya begini, apa paham yang ngajarinnya gini enggak, gua juga nggak tahu, gua nggak mau terlalu ngotak-atik lagi. Di sini contohnya yang gua ambil cuma satu doang, karena gua juga males ya. Ini gua ambil contoh yang pertama, itu A-nya 4, B-nya 6. Nah jadi misalnya A-nya 4, berarti kan X-nya 4 ya, aduh nggak fokus. Nah terus B-nya 6, berarti Y-nya kan yang 6. Di sini kalian tinggal masukin aja, ini kan 2, 4, ini kan 4 kuadrat tambah 6 kuadrat, ini kan diakarin nih. Terus ini karena cos 90 jadi habis nih, ya udah nggak usah tulis. Jadi 16 tambah 36 sama 2 dibulatin jadi 7,2. Itu 7,2 berapa gitu. Nah habis itu
kalian dapat 7,2 itu sebagai resultannya bagian sini nih. Nah terus kalian nyari sudutnya ini kan yang sekarang dicari. Nah sudutnya itu ya udah y-nya dibagi x-nya, ya kan, y dibagi x. Nah kalau misalnya kalian lupa ya kenapa y dibagi x, karena gini, kalau misalnya ini misalnya ini kan misalnya ini y-nya nih, ini x-nya, ya kan. Berarti kalau misalnya kalian mau cari sebelah sini nih, sebelah sini, berarti p-nya berarti b dibagi a, yang ini bagi ini, berarti y dibagi x. Nah habis itu baru kalian ketemu nih. Nah habis y dibagi x kalian dapat 1,5. Habis itu theta sama dengan tan min 1 dari 1,5. Dapatlah dibulatin nih, tannya sama dengan 56,3 kuadrat, 56,3 apa namanya, derajat. Nah jadi ini bentukannya kalau misalnya di kartesius ini kan ini anggapannya kartesius nih, lebih panjangan dikit. Nah kalau misalnya dilihat di segitiganya bentukannya kayak gini. Jadi sudut di bagian sini tuh 56,3 derajat, resultannya 7,2 ya garis miringnya. Habis itu apa namanya, y-nya 6, x-nya 4. Tapi ini nggak bakal keluar juga lagi sih. Lanjut, gua nggak bakal ngomongin nomor 3 soalnya nomor 3 tuh ya sama aja kayak nomor 2, cuman bedanya itu soal cerita. Jadi intinya itu kayak ke utara berapa, ke timur berapa, jadi udah gitu doang. Terus kita sekarang lanjut aja, langsung loncat ke nomor 4. Nomor 4 itu sebenarnya gue cuma pengen ngulang doang ya. Gimana cara kita dapetin cos tetanya. Ini kan nomor 4 tuh kan ada banyak ya, yang gue ambil tuh yang nomor yang terakhirnya yang D-nya. Ini sebenarnya gue nggak tahu ya kenapa dua vektor tiba-tiba jadi vektor tegak lurus. Gue nggak tahu. Sebenarnya kalau bilang ada dua vektor, di soal cerita kan dua vektor ya. Dua vektor tuh bisa begini loh. Bisa begini sama begini, bisa begini sama begini, tapi kenapa harus begini sama begini, gue nggak tahu dah. Apa karena emang lagi ngebahas itu, apa nggak tahu, gue nggak tahu ceritanya. Jadi karena begitu ya gue anggap aja ini vektornya vektor tegak lurus ya. Nah vektor tegak lurus itu kan berarti kan misalnya ini 5 ya kan, ini 5 ya kan. Nah karena itu kita pakai rumus yang ini ya kan, masukin aja tuh 5 kuadrat 2 5 4. Nah kan karena cos tetanya nggak tahu ya kan, udah masukin aja dulu kayak gini, biarin aja dulu cos tetanya kan. Sebentar, ini kayaknya gue salah deh. Oke, sorry tadi ada kesalahan teknis. Kita lanjut. Jadi kita lanjut lagi. Ini kan karena ini akar ya. Nah kita bisa kuadratin. Jadi dua-duanya dikuadratin. Yang ini dikuadratin, ini dikuadratin. Nah akar kuadrat itu kan jadinya kan habis tuh ya. Jadi nggak usah ada. Nah ini jadinya kuadrat. Nah habis itu ini tuh jadinya tuh gini. Jadi 5-nya ini dikuadratin dulu, terus dimasukin ke akar. Jadi 5 akar dari 25. Akar dari 25 kan 5 ya. Jadi ini akar dari 25 dikali 2, terus dimasukin ke dalam. Jadi 25 dikali 2 itu 50. Terus karena ini akar, ini masih ada pangkat 2-nya. Jadi ya udah, jadi 50. Masukin di sini 50. Ini karena ini kan sama-sama dikurang 50 intinya ya. Jadi 50 dikurang 50 dikurang 50 habis. Jadi 0 sama dengan 50 cos theta. Ini nggak apa-apa, masukin aja udah, sama-sama dibagi 50 kan, 0 dibagi 50 jadinya 0 cos theta. Terus kita masukin jadinya cos min 1 dari 0 itu tetanya, jadi tetanya itu 90 derajat. Udah gitu. Terus nomor 5 nomor 6 nih gue nggak bahas juga ya, btw. Nomor 6 gue bahas, langsung nomor 5 aja. Maksudnya langsung berakhir di nomor 5 aja. Jadi buat nomor 5 ini gue agak ngejelasin dikit. Kalau misalnya sin itu atas bawah, cos itu kanan kiri ya kan, sin kiri kanan tuh nggak ada. Kalau fun fact ya, kalau misalnya kalian masukin fungsi x sama dengan sin, itu bentuknya gini nih di kartesius. Ini nggak tahu ada hubungannya apa enggak, tapi kayak gini bentukannya. Nah kita lanjut lagi. Jadi di situ kan dijelasin kalau ditanya gimana ngomong sih. Jadi vektor A itu kan 20n. Sebenarnya bukan 20n ya, 20m, nggak usah 20m ya. M kecil lah. Vektor A itu 20 meter pada 60 derajat ya kan. Di sini itu di kayak istilahnya tuh
kalian punya garis miringnya. Kalau misalnya kalian tahu trigonometri, gue tadi ngomong berapa kali. Kalau misalnya kalian punya garis miring, ini kalian tuh nyari bagian apa namanya, alas sama tingginya itu cuma berdasarkan dari garis miringnya doang. Terus kalian dibekelin sama garis miring apa namanya, sudutnya. Nah di sini kan kalau di Kartesius bentuknya jadi gini nih, ya kan, ini sudutnya pada 60 derajat. Terus ini garis miringnya. Nah di sini karena kalian udah tahu ya kalau misalnya cos itu x, cos itu kanan kiri, cos itu x ya. Jadi kalian kali aja sama dikali aja sama cos biar dapat x-nya. Jadi x-nya itu 10 meter, terus dikali sin. Jadinya apa namanya, 10 akar 3. Ini kalau misalnya kalian masukin ke kalkulator itu hasilnya itu kayak 17, berapa gitu kan. Nah, terus jadinya tuh kayak gini bentukannya. Ini y-nya itu 10 akar 3 itu 17,32. Terus ini x-nya 10 meter. Nah, ini apa namanya yang kalian dapetin tadi, yang kalian udah ada tadi itu 20 meter resultan yang udah ada. Terus sama ini 60 derajat itu ya, ininya 60 derajat sudutnya. Udah itu doang sih sebenarnya. Terus nggak ada nomor 6 tuh apa, gue lupa ya nomor 6. Kan nomor 6 udah cuman, iya kalau nggak salah tuh kayak pesawat udah bergerak kayak 60 derajat ke utara dari timur, terus ke timur segala macam, ke selatan. Itu sama aja, udah kayak gini udah gitu lah pokoknya. Belajar yang bener.